Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Diki Nur Azizi akan menjelaskan tentang desain blok acak lengkap. Menurut Sri Liana pada tahun 2007, percobaan merupakan salah satu cara untuk menemukan sesuatu. Percobaan sering dirancang untuk meneliti satu atau lebih populasi. Suatu kondisi yang mencirikan sebuah populasi disebut perlakuan. Di sini juga Leitner dan Bishop pada tahun 1986 mengatakan rancangan percobaan merupakan bagian dari rancangan penelitian ilmiah. Rancangan percobaan dikenal juga sebagai rancangan lapangan. Jenis-jenis rancangan lapangan yang biasanya digunakan adalah yang pertama adalah rancangan acak lengkap, yang kedua rancangan kelompok acak lengkap, yang ketiga rancangan persegi Latin, yang keempat rancangan persegi Latin Greco. Di sini rancangan acak lengkap adalah rancangan lapangan pada suatu lokasi yang homogen. Rancangan ini dikatakan acak karena setiap satuan percobaan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan perlakuan. Sedangkan dikatakan lengkap karena seluruh perlakuan yang dirancang dalam percobaan tersebut digunakan. Analisis dalam rancangan acak lengkap ini dapat dilakukan dengan mudah dan langsung, menurut Leitner dan Bishop pada 1986. Di sini rancangan acak lengkap adalah rancangan lapangan di mana seluruh satuan percobaan homogen, menurut Leitner dan Bishop. Rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan rancangan-rancangan lainnya. Dalam rancangan ini, sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galat. Oleh karena itu, rancangan acak lengkap umumnya cocok digunakan untuk kondisi lingkungan alat dan media yang homogen, menurut Hanafiya tahun 2000. Di sini, Leitner dan Bishop mengatakan rancangan acak lengkap ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena dengan sumber keragaman yang ada dan tidak ada batasan antara jumlah perlakuan atau ulangan. Yang kedua, mudah dianalisis. Dari semua rancangan lapangan, rancangan acak lengkap dalam rancangan yang paling mudah dalam analisisnya. Walaupun dalam keadaan jumlah ulangan dan perlakuan tidak sama. Derajat bebas estimasi maksimum terdapat pada error. Ini berlaku hanya untuk percobaan-percobaan kecil atau untuk mengamati di mana variasi luar besar. Sedangkan di sini juga rancangan acak lengkap memiliki kelemahan, yang dimana kelemahannya adalah relatif tidak efisien. Tapi relatif tidak efisien ini bila ada rancangan yang lebih tepat untuk digunakan. Hal ini bersumber dari fakta bahwa keragaman yang tidak diketahui merupakan serta keragaman faktor luar yang dapat dikendalikan tercakup dalam galat percobaan, menurut Nugroho tahun 2008. Di sini ada sebuah studi kasus yang dimana seorang teknisi bermaksud menentukan mana dari 5 mesin yang tersedia akan mempunyai kapasitas tertinggi dalam pembuatan roti XYZ. Pembuatan roti berbahan dasar yang sama dan tempo yang sama pula, namun dengan alasan cukup proses produksi dilakukan selama 5 hari kerja, 8 jam per hari. Di sini mesinnya dapat kita artikan yaitu A, B, C, D, E, sedangkan hari produksinya yaitu dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan contoh desain yang tidak baik karena menimbulkan desain baur. Di sini desain tersebut berfungsi untuk menghitung rata-rata kapasitas mesin serta rata-rata kapasitas per hari. Hal demikian terjadi karena setiap hari menggunakan merek mesin yang sama.
Nah, di sini apabila mesin dioperasikan oleh operator yang berlainan setiap harinya, maka perbedaan kapasitas mesin yang mungkin ada ternyata juga menyatakan perbedaan kapasitas operator. Desain baur merupakan desain yang tidak baik karena tidak dapat memisahkan antara kapasitas hari, operator, dan mesin. Nah, di sini adalah desain yang sudah kita perbaiki. Nah, di sini jika diamati dari setiap harinya, mesin C dan E tidak digunakan pada hari pertama. Demikian juga mesin C dan D tidak digunakan pada hari kelima. Setiap variasi dalam mesin A mungkin saja menggambarkan variasi antara hari-hari pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Demikian hingga keempat mesin yang lain. Dengan demikian, kekeliruan acak tidak hanya merupakan kekeliruan eksperimen, akan tetapi juga termasuk variasi antara hari-hari. Berdasarkan contoh sebelumnya, di sini bahwa hari merupakan blok dan tiap perlakuan, yaitu merek mesin, dapat digunakan dalam tiap blok. Karena tiap blok berisi mesin yang sama banyak, tiap blok berisi lengkap, dan tiap blok terjadi pengacakan. Maka desain yang demikian dinamakan desain blok acak lengkap. Di sini secara umum desain blok acak lengkap ini adalah unit-unit eksperimen yang dikelompokkan ke dalam sedemikian sehingga unit-unit eksperimen di dalam blok relatif bersifat homogen dan banyak unit eksperimen di dalam sebuah blok sama dengan banyak perlakuan yang sedang diteliti. Yang kedua, perlakuan dikenakan secara acak pada unit-unit eksperimen di dalam setiap blok. Ini adalah desain blok lengkap acak dengan 4 hari dan 4 mesin. Desain blok acak sebelumnya ini adalah kurang baik. Nah, di sini kita perbaiki dari segi tampilannya agar mempunyai model yang lebih baik untuk dapat menganalisis dengan mudah. Nah, ini adalah daftar pustaka dari penjelasan PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.